Shalom, selamat pagi saudara-saudara saya dimanapun saudara berada hari ini. Dan apapun keadaan saudara, saya percaya dalam keadaan yang sukacita dan keadaan yang baik. Salam sehat dan salam kasih Kristus bagi kita semuanya. Saudara-saudara, saya ingin berbagi firman Tuhan kepada kita hari ini lagi untuk memasuki hari pekan. Di hari ini saudara-saudara, saya ingin berbagi dari kitab Mazmur 4 ayat 6. Firman Tuhan berbunyi, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin berbagi satu tema kepada kita adalah persembahkanlah korban bagi Allah. Saudara, dalam perjanjian lama Tuhan telah berfirman kepada umatnya di Israel bahwa ketika mereka memberikan persembahan korban bagi Allah melalui bait suci, melalui para imam-imam, mereka tidak boleh memberikan persembahan korban berupa hewan yang cacat, yang memang penyakitan, tidak sehat, karena itu kekejian bagi Tuhan. Maka umat Israel pada saat itu ketika mereka memberikan persembahan korban bagi Allah, mereka memberikan yang terbaik, yang gemuk, yang sehat, yang tidak bercacat. Saudara-saudara, boleh nanti saudara-saudara membaca dalam kitab Imamat, ada beberapa korban-korban yang harus dilakukan oleh umat Israel, dan setiap korban selalu ada berupa hewan. Ya, berupa hewan ada yang paling kecil sekali itu belum terukur, itu adalah korban-korban penghapusan dosa atau apapun itu bagi kelas-kelas rendah, ya, orang-orang miskin dan segala macam. Dan saudara-saudara yang terkasih, artinya bahwa dalam memberikan persembahan korban bagi Allah dalam perjanjian lama tidak boleh yang salah-salah atau yang penyakit atau tercacat. Artinya kita memberikan yang terbaik bagi Allah. Saudara-saudara, dalam perjanjian baru atau di zaman anugerah ini, saudara kalau datang ke gereja, saudara kalau menghadap Tuhan tidak perlu membawa korban berupa hewan lagi. Apa yang kita bawa kepada Tuhan sebagai persembahan kita? Yaitu persembahan kita itu adalah hidup kita, diri kita. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di Roma, bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kita boleh membaca itu dalam Roma pasal 12 ayat 1. Saudara-saudara yang terkasih, itulah yang harus kita lakukan kepada Allah. Itulah yang kita berikan kepada Allah, persembahan yang hidup. Tubuh kita, hidup kita. Artinya saudara-saudara, kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh Allah, dipakai oleh Allah. Tubuh kita biarkan Allah pakai untuk menjadikan alat-alat Tuhan, memberitakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Kita mempersembahkan diri kepada Tuhan, memberikan persembahan korban bagi Allah melalui tubuh kita. Artinya kita tidak boleh menyerahkan tubuh kita terhadap dosa. Saudara-saudara, seperti apa yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Yesus datang ke dunia menjadi persembahan yang tak bercacat, yang tidak berdosa, yang memikul dosa kita. Ia disalibkan supaya apa? Kita ditebus olehnya. Dialah persembahan yang hidup, yang terbaik, yang tak bercacat. Oleh karena itu, apa balasan kita, saudara-saudara? Apa balasan saudara dan saya hari ini ketika Tuhan memberikan hidupnya untuk kita disalibkan dan ditebus olehnya? Apa balasan kita? Balasan kita apa? Yaitu menyembah Dia dengan segenap hati kita. Kita beribadah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Dan apalagi, kita melayani Dia dengan penuh komitmen dan keputusan yang baik. Saudara-saudara yang terkasih, esok hari adalah ibadah. Artinya kalau hari Minggu esok hari, maka seluruh orang Kristen di dunia ini harus mengingat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita selama 6 hari. Dan kita perlu datang ke gereja mensyukuri kebaikan-kebaikan Tuhan. Selain kita mensyukur, kita juga perlu menyerahkan segala pergumulan-pergumulan kita 1 minggu ke depannya lagi kepada Tuhan. Ini kesempatan kita, saudara-saudara. Untuk apa? Kita memberikan persembahan yang baik kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak hidup dalam perjanjian yang lama. Setiap kita datang ke bait Allah, ketika kita selama 6 hari melakukan dosa, dan pasti kita melakukan dosa, maka
maka setiap umat Allah Israel harus memberikan persembahan korban berupa hewan. Kalau kita di hidup perjanjian lama, mungkin mubazir darah kurban itu di gereja-gereja saat ini. Tetapi karena Tuhan Yesus datang ke dunia, Ia telah menggantikan kurban-kurban itu dalam perjanjian lama. Darahnya tertumpah, tubuhnya disalibkan untuk saya dan saudara dipulihkan, mendapatkan tempat yang layak. Dosa kita, semua belenggu-belenggu dosa terlepas karena penebusan Kristus bagi kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, dalam memberikan persembahan korban kepada Allah bukan karena nilai, tapi ketulusan kita. Apa yang telah kita terima dari Allah, kita kembalikan kepada Allah sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita dan menolong kita untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang memberikan hidup ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, percayalah apa yang telah saudara berikan selama ini dengan motivasi yang tulus, dengan ikhlas, dengan niat yang baik. Tuhan memperhitungkan persembahan-persembahan yang wangi itu, yang harum itu, yang telah kita berikan kepada Tuhan. Entahkah itu harta kita, entahkah itu waktu kita yang kita berikan, entahkah itu keluarga kita, anak kita. Saudara yang terkasih, persembahan saudara menjadi wangi, menjadi harum di hadapan Tuhan jika saudara memberikan itu dengan tulus dan sungguh-sungguh dan berharga di mata Tuhan. Tuhan memberkati kita dalam firman-Nya di pagi hari ini. Kiranya persembahan korban yang kita berikan kepada Allah menjadi berharga, wangi, dan kembali memberkati kita selama kita hidup di dunia. Terpujilah Kristus dan terberkatilah saudara-saudara yang telah mendengarkan renungan singkat di pagi hari ini. Selamat beraktivitas saudara-saudara, selamat melayani, selamat bekerja, dan selamat juga mempersiapkan diri bagi teman-teman hamba-hamba Tuhan dimanapun saudara berada. Selamat mempersiapkan pelayanan saudara-saudara dan selamat melayani di ibadah esok hari di mimbar Tuhan. Dalam pelayanan maupun pelayanan kecil maupun pelayanan besar, kasih Tuhan, urapan Tuhan beserta dengan kita. Dan seluruh jemaat, jangan lupa persiapkan dirimu hari ini agar besok saudara-saudara boleh datang di gereja beramai-ramai menikmati anugerah Tuhan dalam ibadah. Terpujilah Kristus, selamat pagi. Shalom.